Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Kita di sini sama-sama belajar yang dimana disebutkan dalam hadis, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka Allah akan balas sebagaimana berperang di jalan Allah sampai dia kembali. Dan di sini kebetulan kita akan membahas iman kepada kitab. Iman kepada kitab di sini yang kita bahas secara mendetail, yaitu memahami pandangan ulama dan 4 mazhab besar Islam tentang iman kepada kitab suci, termasuk pengertiannya, dasar hukum-hukumnya, kitab-kitab yang wajib diimani, serta persamaan dan perbedaannya. Adapun pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, diantaranya dari definisinya mempercayai dan meyakini kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Adapun tujuan dari iman kepada kitab tersebut yaitu menjadikan kitab suci sebagai sumber utama dalam beragama, berpikir, dan bertindak. Termasuk dampak dari pengertian iman kepada kitab tersebut yaitu dapat menumbuhkan ketaatan, kepatuhan, dan komitmen dalam menjalankan ajaran agama. Dan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi kitab suci dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adapun dasar hukum iman kepada kitab, di sini ada Al-Qur'an menegaskan kewajiban beriman kepada kitab suci yang diturunkan Allah. Dasar hukum iman kepada kitab, kewajiban beriman kepada kitab suci yang diturunkan kepada Allah dan diturunkan oleh Allah. Dan selanjutnya hadis juga mengajarkan bahwa iman kepada kitab suci adalah rukun iman yang harus kita penuhi. Menurut pandangan ulama, ijma ulama menyepakati bahwa beriman kepada kitab suci adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam. Selanjutnya, adapun kitab-kitab yang wajib diimani diantaranya yaitu 1. Kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran juga kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain kitab suci Al-Quran yaitu ada kitab suci Taurat. Kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan selanjutnya kitab Injil. Kita tahu sendiri kitab Injil yaitu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita ketahui tadi kitab yang wajib diimani. Selanjutnya pandangan mazhab Hanafi, dan masuk ke pandangan para ulamanya nih. Pandangan mazhab Imam Hanafi tentang iman kepada kitab, menurut beliau definisinya yaitu yang pertama mempercayai, yang selanjutnya meyakini semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi beliau kitab yang wajib yaitu Al-Qur'an, Taurat, Zabur, dan Injil. Dampaknya yaitu menjadikan kitab suci sebagai pedoman hidup dan tuntunan beragama. Ini menurut pandangan mazhab Hanafi. Adapun menurut pandangan mazhab Imam Maliki tentang iman kepada kitab, menurut definisinya yaitu meyakini dan mengimani semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada kitab yang wajib kita imani yang tadi saya sebutkan, antaranya kitab suci Al-Quran, kitab Taurat, kitab Zabur, dan juga kitab Injil. Adapun urgensi menurut pandangan mazhab Maliki tentang iman kepada kitab yaitu menjadikan kitab suci sebagai sumber hukum dan pedoman hidup manusia. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih ke pandangan mazhab Syafi'i tentang iman kepada kitab. Dari definisinya yaitu membenarkan dan meyakini semua. Kita wajib meyakini semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang wajib Al-Qur'an, Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, implikasinya menjadikan kitab suci sebagai sumber utama dalam beragama dan beramal. Adapun pandangan mazhab Imam Hambali tentang iman kepada kitab, ya, diantaranya definisinya, menurut definisinya
mempercayai dan meyakini semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kitab wajib yang wajib kita imani menurut mazhab Imam Hambali juga di situ ada Al-Qur'an, kitab suci Taurat, Zabur dan Injil. Kewajibannya kita patut mempelajari, memahami dan mengamalkan kitab suci dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun konsekuensinya dalam mengimani iman kepada kitab, yaitu menjadikan kitab suci sebagai sumber hukum dan pedoman hidup yang mutlak bagi manusia. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan pandangan antar mazhab yang tadi kita bahas. Persamaannya yaitu mewajibkan iman kepada kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib kita beriman kepada kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Perbedaannya dalam penafsiran dan penekanan akan kewajiban iman kepada kitab sucinya. Selanjutnya, kitab yang wajib semua mazhab sepakat: Al-Qur'an, Taurat, Zabur dan Injil. Implementasinya mengamalkan isi kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada urgensi iman kepada kitab dalam kehidupan beragama. Di antara urgensi iman kepada kitab dalam kehidupan beragama, di antaranya yang pertama, sebagai petunjuk hidup, kitab suci menjadi panduan dan petunjuk dalam menjalani kehidupan. Adapun nomor 2 yaitu kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana iman kepada kitab merefleksikan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibadah dan amal soleh, mengamalkan ajaran kitab suci menjadi landasan dalam beribadah dan berbuat baik. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya kita wajib beriman kepada 4 kitab. Walaupun kitab penyempurna yaitu kitab Al-Qur'an, yaitu kitab penyempurna daripada segala kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.